Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Sore, Bu. Bu. Oke, halo juga untuk mendengar podcast kita pada kesempatan kali ini. Salam kebangsaan. Pada kesempatan kali ini kami dari peserta Latsar gelombang 5 angkatan 34 kelompok 1B dengan komitmen belajar, konsisten, objektif, mau belajar, proaktif, akuntabel dan kolaboratif yang disingkat dengan kompak. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas isu-isu strategis kontemporer yang sangat relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan tema hoax dan disinformasi di media sosial, serta dampaknya terhadap persatuan bangsa negara Republik Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul. Saya merupakan dosen CPNS dari kampus Universitas Negeri Gorontalo. Salam kenal untuk para penonton podcast kita. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber pertama, yaitu ada Bapak Muhammad Febri Febrian dari Politeknik Negeri Batam. Bagaimana kabarnya? Bapak Febri Alham- sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Makasih, Bu. Salam Alhamdulillah. kenal semuanya. Baik, selanjutnya saya akan menyapa pemateri atau narasumber kedua kita. Ada Bapak Eben dari Universitas Negeri Bengkulu. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Ya, kabar baik Ibu. Salam kenal semuanya. Ya, Alhamdulillah. Selanjutnya kita ke pemateri atau narasumber ketiga. Ada Ibu Tina dari Universitas Negeri Cendrawasih. Oke, hai Bagaimana, semuanya. bagaimana kabarnya Ibu Tina hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik, luar biasa. Iya, luar biasa. Semangat ya. Oke, lanjut. Di sini ada narasumber keempat kita, ada Bapak Hafid dari Universitas Negeri Manado. Bagaimana kabarnya, Pak? Ibu, Ya, semangat ya. mana tuh kompak ini? Kompak. Oke, kita lanjut. Nah, kali ini di podcast ini kita akan membahas tentang isu-isu strategis yang sangat relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Apa itu kira-kira? Nah, kita sudah tahu bersama bahwa hoax dan disinformasi di media sosial serta dampaknya terhadap persatuan bangsa itu sangat nyata ya, sangat berpengaruh sekali. Apalagi di era digitalisasi sekarang yang sudah sangat banyak fitur-fitur di HP maupun di laptop yang bisa kita jangkau dengan mudah, sehingga informasi juga bisa berjalan dengan mudah. Nah, isu ini penting untuk kita bahas karena perkembangan teknologi digital ini membawa dampak positif, juga membawa tantangan besar bagi keutuhan negara. Baik, diskusi ini akan kami bahas menggunakan pendekatan 5W dan 1H, dilanjutkan dengan antisipasi dari dampak, serta rekomendasi dari solusi yang akan disampaikan nantinya oleh Bapak dan Ibu narasumber. Oke, pertanyaan pertama. Mana Bapak Ibu narasumber sudah sangat bersemangat ya untuk membahas isu kita kali ini? Semangat Bu. Iya, Semangat Bu. baik. Yang pertama itu saya mau bertanya kepada Bapak Muhammad Febri Febrian. Nah, menurut Bapak, apa sih yang dimaksud dengan hoax dan disinformasi? Oke, Boleh baik. silakan Pak Febri. Terima kasih, Bu. Sebenarnya kedua hal tersebut basically sama ya gitu. Cuma yang membedakan adalah kalau misalnya hoax itu dia barang ya gitu, berita. Keduanya sama gitu. Pengertiannya adalah sebuah informasi, sebuah berita yang itu salah gitu. Kebenarannya itu bukan fakta sesungguhnya gitu. Cuma perbedaannya adalah kalau hoax itu kan dia barangnya beritanya. Tapi kalau disinformasi, dia ada niatan-niatan tertentu gitu, muatan-muatan di dalam hoaxnya, di dalam berita yang salah itu tadi, yang mana itu untuk memicu kontroversi, yang mana itu untuk memicu perseteruan, konflik di antara komunitas-komunitas tertentu atau golongan-golongan tertentu gitu. Nah, yang ditakutkan daripada hoax dan disinformasi ini itu nantinya ya perpecahan itu tadi gitu. Mm-mm. Oke, jadi seperti itu ya Pak Febri. Mm-mm. Nah, itu tadi apa yang dimaksud dengan hoax. Selanjutnya, saya mau bertanya ke Pak Eben nih. Kurang panjang kayaknya elaborasinya. Iya, ya. Oke, selanjutnya. Oke, itu tadi tentang apa itu hoax dan disinformasi. Nah, selanjutnya saya mau bertanya ke narasumber kedua kita, ada Pak Eben, tentang siapa-siapa saja sih yang terlibat atau terdampak dari hoax dan juga disinformasi ini. Oke, mungkin kalau kita berbicara siapa orangnya atau siapa yang mengalami dampak, ya pasti memang masyarakat secara umum ya, masyarakat secara umum ya, termasuk itu yang terlibat di kepemerintahan atau masyarakat yang mungkin bekerja di pekerjaan sosial ataupun di swasta, pasti mengalami dampak dari berita hoax ini. Bahkan mungkin kalau kita berbicara masyarakat itu adik-adik mahasiswa, kemudian adik-adik pelajar itu juga terkadang mendapatkan dampak dari hoax ataupun disinformasi tersebut, Ibu. Seperti itu ya Pak Eben. Benar sekali, Oke, Ibu.
Iya, jadi selanjutnya saya juga mau bertanya kepada pemateri atau narasumber ketiga kita, yaitu Ibu Tina. Nah, dari tadi saya tanyakan itu apa dan siapa. Nah, sekarang saya mau bertanya, kapan isu ini bisa menjadi serius? Karena isu ini kan sudah berlangsung lama. Nah, isu ini dikatakan serius ketika apa, Ibu Tina? Nah, kalau misalnya kita bicara nih, kapan sih isunya tuh bisa jadi serius gitu kan? Sebenarnya kalau misalnya kita ambil dari pernyataan Bapak Febri tadi, kalau dulu mah hoax ini ya cuma sekedar salah aja. Nah, isu ini akan bisa menjadi serius itu ketika dia tuh bukan cuma jadi sekedar salah aja, tapi itu tuh bisa jadi alat gitu loh. Nah, jadi tuh menurut saya tuh ada 3 momen di mana dia tuh akan naik level. Di mana yang dia cuma sekedar salah aja tuh udah jadi alat itu pada saat yang pertama. Pada saat kita lagi masukin momen yang emosinya tuh lagi tinggi-tingginya. Contohnya aja nih, pada saat kita pemilu kemarin, tahun 2024 awal, sampai ke 2025 tuh masih panas-panasnya banget tuh isu pemilu. Di mana orang-orang di situ lagi butuh jawaban yang cepat, tapi ternyata hoax itu datang sebagai jawaban yang instan gitu. Nah, masalahnya masyarakat kita itu masih banyak yang tertipu dengan jawabannya yang palsu tersebut. Nah, jawabannya palsu tapi emosinya tuh ternyata nyata kayak gitu kan. Nah, jadi dari sini tuh terbentuklah polarisasi. Jadi kita tuh bukan lagi debat ide, tapi kita tuh debat identitas antara kubu gue dan kubu lo kayak gitu. Nah, Betul. momen kedua itu ketika media sosial ini bikin penyebaran informasi itu lebih cepat daripada kemampuan kita untuk memverifikasi terlebih dahulu. Jadi kalau dulu itu bohong tuh capek banget. Dimana kita tuh kayak bohong tuh harus nyiapin alatnya dulu, bikin pamflet, cetak-cetak, surat kabar, dan lain-lain. Kalau sekarang tuh tinggal pencet tombol share aja tuh udah kesebar kemana-mana. Nah, kapan dia jadi serius? Itu ketika kecepatan ternyata tuh menang melawan ketelitian. Jadi tanpa verifikasi dulu, isunya udah tersebar, udah viral kayak gitu. Nah, kalau udah viral tuh orang udah mulai males tuh untuk koreksi di belakang, udah males kayak gitu. Nah, itu tuh kita tuh udah kalah start. Itu udah mulai menjadi masalah sebenarnya. Nah, momen ketiga itu ketika kita tahu sendiri lah di 2025 isu kontemporer itu ya era AI. 2025 tuh lagi peaknya banget AI gitu kan, generatif AI. Dimana kalau dulu mungkin kita tuh mikirnya notik hoax kayak gitu kan. Kalau sekarang semenjak ada era AI bukan cuma tulisan lagi gitu, gambar aja udah bisa jadi video, udah ada cuplikan potongan-potongan video, bahkan suara aja tuh udah bisa dipalsuin gitu. Itu udah bahaya banget karena kita tuh hidup di zaman yang percaya kalau ada videonya berarti benar, iya kan? Betul, Padahal betul. sekarang video pun juga udah bisa jadi karangan. Nah, jadi menurut saya singkatnya isu ini akan jadi serius kalau seandainya ini bukan lagi jadi masalah informasi tapi juga jadi senjata sosial yang bisa memecah persatuan dan kesatuan kita gitu. Jadi benar banget ya, isu ini bakalan jadi serius kalau sudah berhasil untuk menjadi senjata sosial memecah belah bangsa negara Indonesia. Benar, karena fenomena yang terjadi pada saat sekarang kan ya seperti itu gitu. Iya, yang sedang berlangsung ini benar-benar nyata sekali. Hoax ini nyata sekali, terlihat nyata padahal sebenarnya palsu. Oke, terima kasih Ibu Tina. Selanjutnya kita ke narasumber keempat kita. Saya mau bertanya nih, di mana hoax paling banyak tersebar? Sama Pak Hafid. Oh, oke, baik. Apa suara saya terdengar? Terdengar Jelas? Pak, jelas sekali. Oh ya, terkait di mana paling penyebaran hoax itu terjadi. Nah, sebenarnya kan paling yang kita ketahui sendiri, hoax itu kan paling banyak yang sama disampaikan itu Nurul juga tadi bahwa media sosial baik itu sangat luas. Ada beberapa media sosial bahkan WhatsApp, Instagram, X atau maupun fitur atau media sosial yang lainnya. Nah, itu selain itu juga terkait penyebaran itu ada dalam aplikasi. Jadi ya, situs web, web kan juga beberapa ada yang percaya atau tidak yang terpercaya atau kadang kalau di sepak bola kan namanya ada web itu atau situs media sosial pun ada yang X itu miliknya Fabrizio Romano orang Italia juga. Nah, kan itu terkait pembelajaran transfer sepak bola atau para pemain sepak bola biasanya mau setiap setiap musim itu ada ketika ada transfer dari klub A ke klub B biasanya seperti itu. Kadang ada beberapa yang benar, kadang ada beberapa yang memang salah, kadang ada yang ditarik lagi untuk dari tim. Nah, kemudian hoax, hoax itu sendiri biasanya kan memang kadang kita sering merasa ketika melihat di media sosial juga pun kita terjebak dengan algoritma media sosial juga. Jadi terkait mungkin kita sering merasakan bahwa ketika pernah melihat ketika media sosial kok media sosial ini tahu sih yang ada di pikiran kita. Nah, tersebut. Iya, Nah, itu kan karena memang mungkin kita suka melihat media-media yang hampir persis dalam mirip kejadian kita mungkin atau ya, terkait seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa contoh yang waktu-waktu yang lalu sebelum ketika masa-masa MOC kalau nggak salah ada beberapa contoh itu terkait informasi terkait yang PLN listrik. Nah, kemudian itu listrik kan ada beberapa ada informasi terutama lewat media sosial WA kalau nggak salah. Saya juga merasakan itu kemarin ketika ada kepentinganmu itu ada tiba-tiba di grup CPNS atau di grup CPNS atau di grup keluarga itu ada informasi bahwa ada informasi terkait mati mati listrik di pukul sekian, di pukul 9 kalau nggak salah. Tapi ternyata listriknya tidak mati. Ya udah gimana kita? ternyata listriknya Jadi tidak kita mati. iya, tapi terus listriknya tetap nyala. Jadi tapi kita kan sudah bagaimana cara menanggulanginya, kita mempersiapkan hal tersebut. Jadi meskipun informasi tersebut salah ataupun benar, jadi kita tetap memfilter.
jika hoax itu karena kalau kita biarkan tapi takutnya informasi itu benar atau takutnya kita juga informasi itu salah juga. Oh, seperti itu ya, Pak. Intinya dari terkait masalah hoax atau informasi itu, jadi kan memang informasi itu paling tersebar luas cepat. Namun kita juga selain harus memverifikasi informasi-informasi juga itu jadi kita harus jadi kita seorang pengguna itu harus kritis dan bertanggung jawab. Jadi kita harus melihat bagaimana atau mencari informasi bukan hanya dari satu informasi tapi beberapa sumber baik dari media sosial mau web maupun beberapa apps lainnya seperti itu. Iya, seperti itu, Pak. Jadi kita dituntut untuk lebih teliti lagi ya menerima Ya, informasi dengan cara memverifikasi, kemudian memastikan di situs-situs resmi, info resmi, agar kita tidak panik. Nah, kadang ini yang membuat hoax ini menyebar ini kepanikan. Jadi bukan dari benar, Bu. segi masalahnya, tapi dari segi respon oleh masyarakat. Baik, terima kasih Pak Hafid. Nah, itu tadi dari Pak Hafid, narasumber keempat kita. Selanjutnya saya mau bertanya nih mengenai mengapa kira-kira hoax ini mudah menyebar. Nah, mungkin saya tanyakan ke Pak Febri lagi. Silakan Pak Febri, mohon tanggapannya. Oke, mengenai bagaimana atau kenapa sih hoax itu mudah sekali menyebar gitu. Kalau dari yang saya sudah pelajari gitu, karena background saya juga di sistem informasi, itu ada beberapa hal. Cuma kalau saya rangkum itu jadi tiga. Yang pertama itu karena yang udah disebutin Pak Hafid tadi gitu, medianya udah ada gitu. Medianya ini udah besar sekali gitu. Media sosial itu udah nggak ada limitasi antara apa yang bisa kita share di sana gitu. Algoritmanya juga udah nggak bisa lagi ditebak gitu, nggak bisa lagi kita hitung akan kemana tren ke depannya akan bagaimana gitu, berita yang muncul seperti apa gitu kan. Nah, jadi itu sangat 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 sulit dicegah gitu kan. Informasi apa aja itu bisa di-share dengan sekali kayak yang Bu Tina bilang tadi. Terus yang kedua itu adalah karakter masyarakat kita gitu kan. Karakter masyarakat kita kayak people tend to believe what they want to believe gitu. Orang-orang cenderung lebih suka percaya dengan apa yang mereka ingin percayai gitu. Jadi kayak percuma aja ada kebenarannya kalau misalnya mereka sendiri lebih percaya itu gitu. Ya, Karena jadi lebih ke fanatik gitu ya. iya, ada unsur dari dalam individu sendiri itu yang bikin hoax itu ya bisa jadi kenyataan gitu. Hoax itu adalah kenyataan untuk mereka yang percaya itu gitu. Karena ya ada faktor lain seperti misalnya literasi masyarakat juga kurang, mereka juga kurang dalam memfilter informasi yang masuk gitu kan. Atau mereka juga nggak nyari nih source-nya kemana gitu kan. Mereka cari sumbernya kemana sih gitu, ini benar atau tidak gitu kan. Apakah official ini dari individu yang bersangkutan atau instansi yang bersangkutan, entah itu mengenai bencana, entah itu mengenai informasi apapun gitu kan. Terus yang ketiga itu adalah balik lagi ke pengertian di awal, yaitu niat gitu. Jadi tadi kan kita bahas bahwasanya hoax dan disinformasi. Nah, disinformasi ini kan tadi ada niat gitu, ada niatan terselubung dari yang bermain di belakangnya, dari orang-orang yang Benar. ingin timbul perpecahan, konflik gitu kan, kontroversi gitu. Nah, sekarang medianya udah ada sosial media. Terus yang kedua, karakter masyarakat juga begitu gitu. Nah, jadi ya itu cepat aja gitu. Itu salah satu faktornya gitu. Semakin besar niat untuk perpecahan, niat menimbulkan konflik, ya udah medianya udah ada, karakternya begitu, that's the game gitu. Oke, jadi mengapa hoax mudah menyebar ini yang paling berperan penting itu dari masyarakat itu sendiri ya, yang Betul sangat-sangat sekali. kurang atau rendah literasinya. Kemudian budayanya juga yang dia itu mudah berbagi sebelum berpikir. Jadi kadang mudah percaya aja, asal ada info langsung share. Apalagi kalau gosip, gampang banget tersebar. Gosip-gosip yang digunakan biasanya juga untuk menutupi isu-isu yang sedang ada di NKRI ini. Oke, terima kasih Pak Febrian. Selanjutnya, kira-kira bagaimana dampak dan pola penyebaran dari hoax ini? Sebenarnya tadi sudah agak ini ya, sudah banyak tadi dari narasumber-narasumber sebelumnya, tapi kali ini saya mau mendengarkan dari Pak Eben. Bagaimana kira-kiranya Pak dampak dan juga pola penyebaran dari hoax dan disinformasi ini? Silahkan Pak Eben. Oke, terima kasih Bu Nurul. Sama-sama. Mungkin kalau kita berbicara dampak, itu mungkin ada tingkatannya ya. Jadi kalau kita berbicara dampak, mungkin kalau di level individu, perorangan, itu pasti kan kita berbicara bagaimana keputusan seseorang ketika menerima hoax tersebut gitu ya. Karena kan ada tipikal orang yang mungkin dia bijak menerima informasi tersebut, tapi ada juga tipikal orang yang mungkin ketika mendapatkan informasi tersebut, dia menjadi panik. Bahkan itu menjadi kepanikan yang massal gitu. Nah, lalu kalau kita berbicara di levelnya komunitas atau bermasyarakat gitu ya, sosial itu mungkin dampaknya pasti akan berdampak pada isu-isu sara ataupun diskriminasi. Jadi kadang ketika mungkin beberapa oknum atau mungkin beberapa kelompok kadang mendapat informasi hoax sehingga kadang hal-hal tersebut memicu adanya disinformasi atau perpecahan antar kelompok, suku, kemudian agama ataupun yang lain sehingga terkadang
dapat menimbulkan namanya diskriminasi, bahkan memunculkan stereotip-stereotip yang negatif atau ujaran kebencian antara satu kelompok dan kelompok lain atau suku satu dengan suku yang lain gitu. Bahkan kalau kita berbicara levelnya itu pada tingkatan kepemerintahan, itu dampaknya tuh bisa menjadi sebuah trust issue pada kebijakan pemerintahan gitu ya. Kita tidak percaya pada kebijakan atau bahkan kita tidak percaya dengan hasil-hasil mungkin seperti tadi sempat disinggung oleh Bu Tina bahwa tentang pemilu, kita kadang lebih menerima hasil pemilu, tapi karena hasilnya itu karena udah ke distrik sama informasi-informasi yang tidak benar, kita jadi kayak trust issue. Ini benar gak hasil pemilunya kayak gitu. Sehingga karena kita nggak percaya, kadang ada beberapa oknum-oknum itu memanfaatkannya sehingga menjadi sebuah kerusuhan. Bahkan terjadi demo-demo dan itu sangat miris artinya. Bahkan kalau kita berbicara juga di level mungkin di ilmu pengetahuan atau di dunia pendidikan, sebenarnya juga dampaknya juga cukup bisa berpengaruh gitu. Apalagi mungkin kalau kita berbicara mengenai kesehatan, sekarang informasi-informasi yang mungkin masuk akal bagi mereka yang tidak mengetahui, tetapi padahal secara medis atau mungkin secara ilmu pengetahuan itu salah. Tetapi terkadang kan masyarakat ataupun para pengguna media sosial itu lebih percaya apa yang di sosial media daripada yang disampaikan mungkin dokter. Misalnya kayak penggunaan vaksin atau mungkin penggunaan-penggunaan obat dan lainnya. Sehingga terkadang hal-hal itu malah membuat dunia pendidikan atau hasil-hasil ilmu pengetahuan riset itu menjadi terhambat kemajuannya karena kita mudah percaya dengan uh, berita hoax tersebut sih, Ibu Nurul. Mungkin itu Ibu Nurul. Iya, oke. Terima kasih Pak Eben. Ya, jadi benar sekali ya. Tadi gimana dampak dari hoax yang tersebar ini sangat cepat melalui fitur-fitur forward dan share tanpa terverifikasi terlebih dahulu dan sehingga menimbulkan kesalahpahaman, kemudian konflik horizontal, menurunnya rasa saling pencerahan antara rakyat Indonesia serta melemahnya persatuan dan juga kesatuan bangsa. Nah, dari isu-isu tadi ini, dari masalah-masalah yang ada, dampak-dampak yang sudah terjadi, saya mau menanyakan kepada Pak Hafid, kira-kira isu ini dapat diantisipasi dampaknya dengan cara apa, Pak Hafid? Oke, baik. Terkait isu atau mengantisipasi dampak. Isu kan itu sama yang dikatakan Pak Evan tadi kan, itu kekhawatiran dari beberapa individu. Nah, isu itu kan prediksi, jadi prediksi dari beberapa orang atau untuk dengan tujuan tertentu. Biasanya memang isu atau itu kan memang ada tujuan tertentu, terutama yang di media sosial atau ketika memang ada fase-fase tertentu, ketika ada bencana atau apa ada kepentingan yang mau ingin dicapai dari beberapa orang. Nah, intinya kalau dari saya mungkin dari individu tersebut itu dari kesadaran kolektif atau jadi yang saya sampaikan di awal juga ketika jadi itu tergantung individu bagaimana memfilter informasi-informasi dan menghadapi isu-isu tersebut gitu Ibu. Jadi intinya ketika ada isu-isu beberapa isu yang mungkin ada isu kontroversial atau yang memang biasa-biasa saja, yaitu kita mengingatkan hanya kesiapsiagaan aja. Bagaimana antisipasinya, pencegahannya bagaimana. Jadi kita harus siap terkait apapun hal yang terjadi itu. Jadi terkait pilihan kita itu bagaimana itu harus kita harus tahu konsekuensi yang kita pilih tersebut. Yang pada akhirnya langkah itu bukan hanya sekedar pilihan, tapi melainkan kebutuhan atau kesiapan atau kepedulian bersama. Dan yang karena kan memang isu-isu itu kan isu tersebut kita lakukan itu kan kita melakukan menanggulangi isu kan itu meminimalisir resiko atau melindungi kita diri sendiri maupun orang. Gitu. Oke, terima kasih Pak Hafid. Jadi untuk mengantisipasi dampak ini kita sangat memerlukan literasi itu ya, dan juga kesadaran dari diri sendiri, apalagi masyarakat yang sangat rendah literasinya. Nah, di sini kita sebagai tenaga pengajar, sebagai dosen tentunya, yang sekarang ini sudah dinilai oleh masyarakat bahwa kita sudah memiliki ilmu yang banyak. Sehingga bahkan kadang jika ada suatu isu-isu yang sedang berlangsung, kadang anak-anak itu ataupun orang-orang sekitar kita bertanya ke kita, coba tanya sama ke ibu dosen, atau coba tanya ke bapak dosen ya. Jadi penting sekali memang untuk kita bisa memfilter dan juga bisa meliterasikan, mengajak masyarakat untuk lebih giat lagi, meningkatkan literasi, apalagi untuk mencegah dampak dari hoax-hoax dan juga disinformasi ini ya. Baik, terima kasih Pak Habib. Oke, selanjutnya kita ke narasumber ketiga kita, ada Ibu Tina. Nah, jadi saya mau meminta rekomendasi atau solusi dari Ibu Tina mengenai isu yang sedang berlangsung saat ini atau pembahasan kita saat ini kepada Ibu Tina, silahkan. Oke, kalau misalnya kita sekarang tuh anggap aja lah, karena kita kan sekarang itu perspektifnya sebagai seorang ASN, despite itu kita mau itu dosen kah atau apa, kayak tapi kita tuh sekarang tuh point of view itu sebagai seorang ASN kayak gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih, kalau misalnya dari perspektif sebagai ASN, kalau misalnya kita tarik ke belakang tadi, dari pembahasan yang pertama tuh dari mulai Pak Febri bilang tuh, kalau hoax itu apa, terus itu ya bukan cuma sekedar disinformasi aja, itu bukan cuma sekedar gangguan di medsos juga gitu, tapi itu juga menjadi resiko terhadap kepercayaan publik, yang pada akhirnya mengganggu persatuan tentunya kayak gitu. Karena itu, menyambung dari pendapat dari Pak Eben tadi, jadi ada beberapa solusi yang
ditawarkan, baik itu ada 3 level, yaitu dari tingkat kita sebagai individu, yaitu sebagai ASN, ada tingkat kedua yaitu organisasi, dan yang ketiga adalah masyarakat. Di mana kalau di level pertama sebagai individu sebagai ASN, standar kita tuh harus lebih tinggi tentunya. Karena pada prinsipnya ya sederhana, sebelum kita membagikan, sebelum kita pencet tombol share, ya kita jeda terlebih dahulu gitu. Pastikan sebelum kita share apapun itu kontennya, kita pastikan 3 hal dulu, sumbernya kredibel apa enggak nih, kayak gitu. Terus konteksnya, utuh atau tidak, atau sekedar potongan-potongan aja kayak gitu. Dan untuk waktunya relevan atau tidak. Apalagi sekarang tuh memang banyak banget video yang dicuplik-cuplik, padahal itu udah video dari zaman kapan kayak gitu. Dan itu di-up lagi, cuman untuk eh, membuat ricuh suasana, karena ternyata dia masih relevan dengan timing pada saat ini kayak gitu. Jadi setelah kita pastikan, benar, memang semengerikan itu gitu, jejak-jejak digital itu. Terus kalau informasinya belum memenuhi standar tiga standar tadi, 3 standar verifikasi tadi, lebih baik ya udah stop di kita aja. Jangan sampai kita share lagi kayak gitu. Jangan sampai malah kita sebagai ASN malah jadi jalur distribusi informasi yang belum jelas itu kayak gitu. Nah, level kedua itu solusinya ya di level organisasi, tentu kita masing-masing punya institusi masing-masing kayak gitu. Kita sebagai ASN, kita dalam organisasi, dalam institusi kayak gitu kan. Apalagi hoax ini kan sering menang tuh kan bukan karena hoaxnya kuat kayak gitu, tapi dia karena ada kekosongan informasi aja gitu. Karena tidak ada jalur atau media di mana dia untuk mendapatkan informasi yang kredibel kayak gitu. Makanya instansi itu perlu memastikan bahwa kanal resmi itu cepat merespon isu-isu yang ada saat ini dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan narasi yang lebih baik, mungkin berbasis data atau mungkin bisa mengadakan Q&A supaya lebih gampang dan lebih eye-catchy, atau infografis kah atau klarifikasi singkat. Itu kan sangat sangat gampang sebenarnya. Jadi targetnya di sini tuh bukan kita tuh menang debat, tapi ya kita tuh mengurangi kebingungan publik aja kayak gitu. Seperti itu. Nah, untuk level ketiga yaitu level masyarakat, di mana ASN kan kita juga punya peran mengedukasi. Seperti itu. Kita membangun budaya literasi digital. Jadi kita tuh mengajak orang untuk bertanya terlebih dahulu nih, sumbernya mana nih, sumbernya apa, gitu, sebelum dia menyimpulkan terkait informasi ini. Jadi di sini pendekatannya itu harus persuasif, di mana kita tuh bukan menggurui lagi, tapi kita tuh mengajak. Karena yang kita koreksi itu informasinya, bukan harga diri orangnya. Karena orang-orang kadang-kadang kita lihat di kolom komentar nih, ini siapa ya? Itu tuh orang pada langsung ngejudge gitu. Nah, disitulah level kita sebagai masyarakat. Apa susahnya sih, tinggal jawab aja. Ini loh, informasinya ini loh, kayak gitu. Segampang itu sebenarnya, cuman karena orang sudah keburu panas duluan, kita udah ngejudge orangnya, jadi orang udah males buat nanya, dan informasi itu jadinya ya udah telan mentah-mentah aja kayak gitu. Jadi balik lagi, kita pokoknya sebagai ASN tuh bukan cuma dituntut sebagai posisi yang netral dan juga profesional aja, tapi juga dituntut untuk bertanggung jawab untuk menjaga ruang publik untuk tetap sehat gitu. Jadi mari kita biasakan verifikasi sebelum kita share, karena kepercayaan publik itu mahal banget. Sekali rusak susah banget untuk kembali. Seperti itu, Ibu. Iya, betul sekali ya. Kita ini sebagai masyarakat, apalagi publik ini sudah trust isu dengan isu Indonesia yang gonjang-ganjing. Jadi kita sebagai ASN yang berusaha untuk bisa menetralkan situasi, mencarikan solusi untuk kesatuan negara Republik Indonesia. Ya baik, saya kira menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Yang saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemateri atau narasumber kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau didiskusikan lagi? Ada sedikit tambahan atau closing statement dari masing-masing narasumber? Atau sudah cukup? Semuanya tadi sudah isinya daging semua? Ya, cukup. Oke, baik. Saya kira sudah cukup ya untuk pembahasan kita kali ini, yaitu hoax dan juga disinformasi. Nah, dari diskusi ini dapat kita simpulkan bersama bahwa hoax merupakan tantangan nyata di era digital dan dapat mengancam persatuan bangsa. Sesuai dengan pembahasan kita tadi, banyak sekali dampak negatif yang dapat terjadi ketika kita mempercayai hoax atau disinformasi. Nah, sebagai CPNS atau calon ASN, kita memiliki peran strategis untuk menjaga nilai bela negara dan juga wawasan kebangsaan kita melalui sikap kita secara bijak dan juga kritis, serta bertanggung jawab dengan misalnya seperti tadi dari Ibu Tina, Pak Eben, Pak Febri, dan juga Pak Halid dari tips-tips yang diberikan bahwa kita meningkatkan literasi kepada masyarakat, literasi kepada diri kita sendiri sebelum kita juga mengajak para peserta didik atau masyarakat kita. Kemudian tadi juga dikatakan oleh Ibu Tina bahwa yang paling penting itu dari individu sendiri ya, kemudian juga dari organisasi-organisasi kita, kemudian kita ke masyarakat. Nah, semoga diskusi ini dapat bermanfaat dan juga menambah kesadaran kita bersama. Kemudian kami ucapkan kepada para pendengar podcast ini, terima kasih untuk sudah setia menyaksikan podcast ini. Jika ada pertanyaan atau diskusi yang ingin ditanyakan atau ingin melakukan diskusi bersama kami, bisa di kolom komentar ya Bapak Ibu sekalian. Siap? Sebagai ASN untuk memberikan informasi-informasi terpercaya. Bagaimana Bapak Ibu? Saya mau dengar siapnya dulu ini. Jadi saya kira podcast ini tidak berhenti untuk saat ini saja, tapi bisa berlanjut jika memang ini merupakan podcast yang bisa membawa perubahan atau membawa edukasi untuk masyarakat Indonesia tentunya.
Baik, mungkin kita cukupkan untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih. Sore. Selamat sore. Selamat